Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan VS TV? Semoga kawan VS TV semua dalam keadaan sehat, bahagia, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya Ilnur Hasanah hadir di program Ngompi, ngobrol inspiratif. Iya, ya. Dan sudah hadir di studio kali ini seorang bunda yang cantik sekali nih. Langsung kita sapa ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari jawabannya tampak sekali kalau memang beliau lagi bahagia, sehat juga ya. Oke, beliau ini adalah salah satu bunda, salah seorang ibu yang aktif di kegiatan sosial ya Bunda. Insyaallah seperti itu. Saya lihat sekilas nih melalui media sosial, ibu itu banyak aktivitas ya. Mulai dari kegiatan berbagi nasi, juga terlibat di ISM ya. Mungkin lebih detailnya Ibu bisa berbagi dengan kawan VS semuanya ya. Sebenarnya kegiatan Ibu itu apa saja? Monggo silakan Ibu. Kawan VS TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan saya sebagai warga Mojosari Ya. dan saya merasa seolah sebagai rumput kering yang ada di sini. Rumput kering. Iya. Rumput kering Iya. itu bisa kemana-mana, bisa ditiup angin, tetapi mudah-mudahan akan membawa dampak yang bagus. Oke ya, Ibu Widayati ya, Ibu Widayati. Iya, betul. Lebih akrab dipanggil Bunda Wid ya kalau di Iya, kawasan betul. Mojosari. Oke Bunda tadi menyebutkan sebagai rumput kering ya. Iya. Ada makna tersendiri enggak nih kenapa menyebutkan rumput kering gitu? Iya, Bunda? betul. Kenapa enggak rumput hijau saja? Kalau rumput hijau itu nanti kadang-kadang terkonotasi rumput hijau di halaman tetangga. Iya, rumput hijau ya, rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Kalau rumput kering tadi gimana Bunda? Begini, maknanya, rumput kering karena Ya. saya pendatang. Oh pendatang. Iya. Oke. Dari keluarga, dari Mojagung, Jombang, dari suami, dari Kediri. Oleh Oke. sebab itu rumput kering itu bisa dibawa kemana-mana. Oke ya, rumput kering itu bisa dibawa kemana-mana, termasuk juga Ringan. aktivitas Ibu Widayati ya, ikut kegiatan sosial di sana, di sini pasti ada ya. Iya. Khususnya juga di kawasan Mojosari. Dan sekitarnya. Boleh dong Bu cerita sedikit kegiatan sosialnya ini spesifiknya apa saja Bunda? Iya. Ada dua macam. Dua macam, Iya. ya. Yang satu yang terorganisir, Oke. yang kedua adalah untuk diri pribadi. Yang ke satu terorganisir ini berarti sudah ditata rapi begitu Iya, Bunda ya. secara organisatoris. Oke, ada satu organisasi yang menaungi. Iya, betul, Kalau betul. yang satu tadi pribadi. Iya. Berarti murni dari Bunda Pribadi, sendiri. iya, atau keluarga. Iya, detail dong Bunda lagi. Kalau yang organisasi itu di mana Bunda? Di ISM, Oh, info ISM. seputar Mojosari. Info seputar Mojosari ya. Iya. Ini mungkin buat kawan VS yang ada di seputar Mojosari dan Mojokerto, ISM ini bukan satu organisasi yang asing ya. Iya. Bunda di ISM ini terlibat di apa Bunda? Ketua Si Sosial. Oh, ketua si sosial. Oke, sejak kapan Bunda ini Bunda? Sejak kami mendirikan bersama-sama, Oh. kemudian dipilih untuk diletakkan di situ. Kalau nggak salah di ISM ini diketuai oleh Mas Agus ya? Iya, Agus Bayu. Sejak Cahyono. 2017. ya. Oke. Bunda, untuk yang di organisasi ini keterlibatan Bunda di kegiatan sosial ya. Itu spesifiknya Bunda ini bagian apa begitu? Bagian pengumpulan atau mungkin bagian yang terjun langsung gimana Bunda? Melihat situasi. Melihat situasi. Jadi misalnya ketika situasi kondisi yang normal, Ya. bukan pandemi, maka saya bisa mendampingi dari pengurus itu. Misalnya ada suatu program, Ya. kemudian kami mengadakan rapat Programnya pengurus. apa ini Bunda? Misalnya yang sudah pernah dilaksanakan. yang sudah ada itu ada yang program tetap, ada insidental. Insidental ya. Yang program tetap itu kami dalam 1 tahun mengunjungi panti werda. Oh, panti Kemudian werda. kami berbagi kepada duafa. Kami berbagi kepada yatim piatu. Kami juga berbagi takjil. Jadi Ketika sangat Ramadan variatif sekali ya ini itu dalam 1 kegiatannya. tahun sudah tertata sesuai dengan kalender. Sudah terjadwal Iya, rapi. sudah terjadwal. Iya. Yang insidental tentu saja kalau ada bencana Oh, seperti itu. yang insidental kalau ada bencana. Oke, Bunda sendiri menekuni di ISM ya. Ini sampai saat ini ya Bunda. Betul. Ya? Dengan mohon maaf ya, mungkin saat ini Bunda mungkin sudah
sudah punya banyak waktu ya. Iya. Sebelumnya kan Bunda juga punya aktivitas ya. Iya, betul. Artinya betul, wanita betul. karir juga loh beliau ini ya. Ya boleh tahu Alhamdulillah. dulu gimana cara mengatur waktunya Bunda dengan tanggung jawab sebagai seorang PNS ya Bunda ya. Iya, betul betul. Terlibat di kegiatan sosial tentunya sangat susah nih bagi waktunya Bunda. Iya. Saya bisa longgar ini dikarenakan punya latar belakang sudah anak-anak semua sudah tidak perlu tenaga saya. Oh, artinya sudah dewasa begitu. Sudah semua sudah berkeluarga. Putra putrinya berapa Bunda? Tiga. Tiga orang. Semuanya sudah sukses. Sudah menikah semua dan sudah berkeluarga. Sudah. Alhamdulillah. Sudah punya anak semuanya. Kebetulan juga mereka berhijrah semuanya. Tidak ada yang di sini. Oh, jadi Bunda sekarang saat ini? Ya, saya harus mandiri dan mengisi kemandirian dengan bahagia. Oke, mohon maaf ini Bunda ya. Bunda tadi mengatakan sendiri, Bapak sendiri? Bapak sudah menghadap dipanggil Allah sejak 2016. Oke, mohon maaf Bunda ya. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan dia menunggu saya tidak ini satu contoh buat kawan VS semuanya ya. Beliau tinggal di rumah sendiri tapi tetap dengan aktivitas sosialnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal pamrih juga. Oke, itu tadi yang di ISM ya. Mungkin kawan VS di seputaran Mojokerto, Mojosari sudah nggak ragu lagi dengan kiprahnya ISM ya. Mulai dari harian, mingguan sampai mungkin agenda tahunan ya. Iya. Yang saya tahu juga ini kalau hari libur Bunda ya. Iya. Kawan-kawan relawan dari ISM juga gerak di kawasan Sendi sana untuk ikut membantu pengamanan. Iya. Juga termasuk ketika ada musibah banjir, ada kekeringan dan lain-lain ya. Bunda juga terlibat ya tentunya. Iya, pasti. Itu tadi yang organisasi ya. Kalau yang mandiri? Ya, tadi Bunda mengatakan bolehkah ini di-share juga? Oh, boleh dong, sangat boleh. Mudah-mudahan tidak menjadikan ria, astagfirullahaladzim. Insya Allah tidak Bunda, insya Allah tidak. Paling tidak kalau kita inspirasi saja ya. Betul sekali. Istilahnya apa ya Bunda ya? Kalau boleh nyolek itu fastabil khairat ya. Iya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah enggak ria ya. Siapa tahu dari sharing kita kali ini, ngobrol inspiratif kali ini bisa memotivasi kawan VS TV semuanya untuk ikut berlomba dalam kebaikan. Amin ya Allah, amin. Monggo Bunda silakan diceritakan sekilas tentang yang mandiri tadi Bunda. Iya, saya karena pedoman itu jelas bahwa sebagian dari harta kami adalah milik dari mereka yang membutuhkan, yaitu para duafa atau semua yang termasuk di dalam yang berhak untuk menerima. Oleh sebab itu kami sudah terbiasa dari kecil itu memang mengeluarkan setiap bulan saya keluarkan, tidak menunggu dalam 1 tahun karena takutnya nanti sayang kok banyak. Begitu. Akhirnya tiap bulan saya keluarkan begitu. Nah, ketika kecil itu di desa itu kalau jalan itu panjang pasti ada kendi, tempat air. Untuk memberikan para musafir itu minum. Nah, saya mempunyai ide seperti itu dengan suami waktu itu, tapi katanya sudah enggak zaman lah gitu. Gitu. Jadi di depan rumah disediakan air kendi gitu. Kalau di rumah saya di orang tua tujuannya gitu. Yang lewat monggo silakan. Kalau haus Filosofi Jawa, pene ono ngombe wong sing ngelak. Pene ono klambi wong sing muto. Nah, boleh diulang nih Bunda? Ya, weno ngombe wong sing ngelak, weno klambi wong sing kapudan. Maksudnya yang muda, telanjang, orang yang telanjang. Ini satu kata yang sangat menginspiratif ini. Paling kita memang harus selalu berbagi gitu ya. Iya. Bisa dilanjut lagi Bunda? Iya. Nah, itu suami punya ide, Mbok, jangan air lah. Alangkah bermanfaatnya, lebih manfaat kalau misalnya beras, karena beras itu tidak harus dimakan hari ini, mungkin besok, mungkin lusa seperti itu. Bahan pokok ya. Iya, nah sejak itu dari yang sedikit itu kami cari lingkungan kami itu siapa yang duafa itu, lingkungan kecil, lingkungan RT yang duafa itu siapa, kemudian kami berikan beras. Nah, ada hal yang sangat membuat kami semangat lagi untuk berbagi. Itu ada seorang ada seorang duafa yang janda sendiri tua gitu, ketika diberikan itu tadi karena saya sudah
di sini banyak keluarga, saya tidak usah harus berangkat, banyak yang membantu. Ada support ya? Iya, ada dalam satu bulan itu saya tanggal 2 misalnya. Ya. Saya yang sampun berhasil sudah datang, untuk yang ngantarkan sudah ada sendiri. Oh. Sangat mudah, dimudahkan Allah. Jadi didukung oleh tetangga-tetangga sekitar, didukung oleh lingkungan ya. Ketika kita mau berbuat baik, ada kemudahan begitu ya, Bunda. Betul, betul. Nah, itu tadi yang sangat membuat saya, yang membuat saya termotivasi lebih semangat untuk berbagi itu. Aku kenal Bu Guru, sing ndi wonge. Oh, jadi iya begitu. Karena apa? Mergo aku wingi ku gak duwe beras, aku luwe langsung tak liwet seperti itu. Subhanallah. Iya, jadi ketika kita memberi tepat pada sasaran orang yang membutuhkan, ada suatu kebahagiaan tersendiri, Bunda. Iya, seperti itu. Iya. Itu yang secara pribadi ini ya, Bunda ya. Iya. Bunda, ini boleh tahu enggak? Itu tadi Bunda menyampaikan mandiri ya. Iya. Ya, itu untuk kebaikan sendiri. Kira-kira kalau misalnya dari cerita Bunda sekilas tadi menarik teman atau lingkungan di sekitar Bunda untuk ikut berbuat sosial juga, boleh enggak Bunda kira-kira? Pasti boleh, karena dalam perkembangannya ini sebagai pendidikan untuk anak-anak saya pribadi. Itu waktu itu bobonya kalau mengambil bapak itu bobonya itu untuk cek itu begini, sapa sing sampean paringi zakat Anda begitu, zakat Anda masih bingung Bob, titipkan ibu aja. Jadi dia biasa bisa ngecek dia itu sudah mengeluarkan apa belum begitu. Akhirnya terbiasa dititipkan ke saya. Kemudian ada tetangga saya yang satu tahu setiap bulan, karena sekarang sudah banyak yang sasarannya sekarang, lingkungannya sudah lebih meluas, sudah banyak yang pribadi tadi, tidak usah disebut nggih, mohon maaf ya. Jumlahnya tidak usah disebut. Ada tetangga juga yang ikut. Bu, saya ikut ya nitip gitu. Alhamdulillah jadi sekarang satu anak saya si Ragil dan satu tetangga dan saya. Karena yang 2 anak sudah saya beritahu, lingkunganmu yang terdekat berilah lebih dulu. Oke Bunda ya, ini memang benar-benar saya sendiri tertarik ya ini ya Bunda. Selain berbagi beras Bunda, saya juga mendengar dan melihat sendiri di uploadan Facebook Bunda nih ya. Ketika kalau nggak salah di hari tertentu, hari apa begitu, Bunda juga berbagi nasi bungkus begitu Bunda ya. Bisa Bunda dijelaskan kepada kawan VS semuanya kira-kira itu kegiatannya seperti apa, kapan dilaksanakan, juga mungkin motivasinya apa gitu Bunda. Kawan VS di mana saja berada, mohon maaf sebelumnya karena ini adalah obsesi saya yang memberikan makan orang yang sedang lapar itu, dan karena saya Muslim tentu saja pedoman saya adalah al-hadits. Dan di situ insya Allah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sering kali dikisahkan memberikan makan seorang Yahudi yang buta. Saya itu penasaran, apa sih sensasinya apa gitu kalau kita itu memberikan makan dari tangan kita untuk seseorang gitu. Ternyata hasilnya nano mengharu biru di hati saya, bahagia, terenyuh, bersyukur, iman semakin meningkat dan takwa itu semakin tebal seperti itu. Astagfirullahaladzim, seperti itu. Iya. Teknisnya seperti apa ini Bunda kalau berbagi nasi bungkus itu Bunda? Ya. Untuk berbagi nasi bungkus, alhamdulillah dari sisa uang belanja saya kumpulin ketika hari Rabu. Tidak usah sulit-sulit. Tiap pekan ini Bunda, tiap minggu pekan, ya? Tiap pekan hari Rabu itu saya tinggal pesan saja. Di depan ada warung, dia sangat senang saya pesanin itu. Tetapi pesan saya juga agak rewel ini. Gimana Bu? Tolong buatkan saya seperti yang saya makan. Dalam artian makanan sehat. Seperti bukan yang Bunda makan. Iya. Ini artinya mungkin yang diberikan ke dalam tanda petik kaum du'afa tadi harus sama seperti yang dimakan Bunda gitu ya. Iya, seperti itu. Makanya saya ngambil 1 bungkus, saya makan, kemudian yang lainnya saya bagikan dari tangan ke tangan gitu. Jadi di sini mungkin kawan VS TV juga bisa menangkap ya, ada satu rantai kebahagiaan di sini ya. Mulai dari proses pengumpulan uangnya dari uang belanja, Bunda sendiri juga
mau berbagi lagi dengan tetangga yang punya usaha, punya warung ya. Warung. Paling tidak dengan dipesan nasi itu juga Iya. satu rezeki ya, Iya, rezeki buat yang lagi usaha warung ya. Selanjutnya teknisnya, teknis Bunda untuk membaginya ini gimana Bunda? Sendiri jalan atau bagaimana Bunda? Alhamdulillah, Allah itu sangat pemurah dan penyayang kepada saya. Bahkan Rahman-Rahim ya. Iya, bahkan seorang ini yang di depan saya bersedia ngantarin saya. Ya, itu hanya Pernah satu kali suatu, saja. Iya. Iya. Banyak yang siap untuk mengantar, alhamdulillah. Kalau saya sudah share di ISM, Ya. hari Rabu ini siapa yang mau mengantar saya? Oh, Siap Bunda. jadi tidak pasti satu orang yang mengantar Bunda ya. Bisa bergantian siapa Bisa. yang saat itu longgar, Iya, siapa yang bisa. saat itu bersedia. Iya. Aduh, seru sekali. Bahkan ada pernah sekali Rabu kemarin, Rabu lusa. Ya. Rabu lusa itu karena saya punya sahabat di Gresik, Oke. itu tahu kegiatan saya seperti itu. Putrinya sudah mengajar, putrinya itu, saya ingin nganterin Bunda, saya pengen tahu. Akhirnya saya dianterin. Jadi memang benar ya, pengalaman berbuat baik ini paling tidak juga bisa menarik yang lainnya, lingkungan Betul, kita untuk betul, berbuat betul, baik juga. betul. Oke Bunda, kembali fokus pada berbagi nasi tadi Bunda Iya, ya. iya. Bunda berbagi nasi diantar oleh ya ada pengantar ya. Iya, siapapun. Ini yang jalur yang dilewati atau sasarannya itu siapa saja ini Bunda? Pertama saya berpikir, Iya. lingkungan saya ini yang sedang termarginalkan itu siapa gitu. Oke. Dan setelah saya evaluasi, Iya. ternyata adalah Bapak tukang becak. Oh, tukang becak di Iya. kawasan Mojosari. Iya, Mojosari. Mengapa demikian? Iya. Dengan adanya ojol, Ojek online. ojek Oh, online oke, ya, itu tukang becak itu sangat sepi. Efek dari adanya ojek Iya, online. Iya. Dan itu bukan opini, tetapi mereka saya tanya, saya tanya-tanya itu, saya tanya-tanya beberapa orang itu menyampaikan seperti itu gitu. Dan ada kisah yang sangat menarik sih, Iya. ketika saya berjalan ke tukang becak tadi sambil membawa nasi. Assalamualaikum Pak, saya sapa begitu. Iya. Oh enggak bu, mau saya antar kemana? Begitu, karena dia tertidur. Dikira mau naik gitu ya, Iya. Bu ya. Dia menunggu penumpang itu sampai tertidur karena sepinya gitu. Dan setelah tahu bahwa itu makan siang Pak, monggo, Masya Allah senangnya bukan main. Masya Allah. Iya. Dan terkadang ada yang sampai begini, Alhamdulillah pas weteng luwe gitu. Masya Allah. Itu berarti ada pengalaman batin ya Bu ya. Iya. Yang dirasakan Bunda saat memberi nasi bungkus itu pada tukang becak dan mungkin bersyukur langsung dimakan gitu, Iya. rasanya gimana Bunda? Ya itu rasanya, oh mungkin Iya. insya Allah Iya. begitukah ya Allah ketika Kanjeng Nabi itu memberikan makan kepada Jadi orang ada yang sedang lapar itu. sesuai dengan ya Pedoman saya. iya di Islam ya kita ada Iya. Rasulullah ya, Iya, ada sallallahu keteladanan dari alaihi, Nabi sallallahu ya, Iya, dan Bunda merasakan itu iya, sendiri. iya, menimbulkan bahagia yang tiada tara. Bahagia yang luar biasa ya. Mudah-mudahan memang kegiatan Bunda ini istiqomah ya. Amin, itu yang Rutin. saya mohon didoakan kepada semua kawan viewers. Oke, Bunda. Boleh tahu enggak Bunda, di usia, tapi ini sensi ya kalau kita bicara Enggak usia, juga sih. karena Bunda kan memang masih terlihat tampak segar, tampak cantik. Ya walaupun memang sudah purna tugas ya. Alhamdulillah. Oke Bunda, kalau secara umum nih untuk ibu-ibu khususnya yang sudah purna tugas ya, apalagi anak-anak sudah pada sukses gitu ya. Insya Allah. Kenapa Bunda itu masih sibuk dengan aktivitas yang mungkin itu apa enggak melelahkan Bunda ya? Kan mungkin lebih enak di rumah atau mungkin lebih nyaman ikut salah satu putra-putrinya terus bercanda atau ngomong cucu gitu ya istilahnya Bunda. Tapi Bunda memilih untuk stay sendirian di rumah, memilih dengan aktivitas sosialnya sendirian. Itu Iya. gimana Bunda motivasinya apa? Iya. Iya. Begini, sebetulnya 3 dari anak saya. Iya. Anak saya yang pertama itu di Jember. Jember. Yang kedua di Malang. Yang ketiga di Leeds City di UK. Luar negeri. Ya. Oh, hebat sekali. Iya. Sebetulnya mereka semua itu
meminta saya ikut salah satu pada mereka salah satu karena saya yakin mereka juga khawatir dengan saya sendiri di rumah. Pastinya ya, ibu sendiri kan lebih baik ikut putra putrinya. Iya. Tetapi mereka saya berikan wawasan. Yang saya bawa itu boleh milih. Hidup sekarang ini kan cuma pendek. Saya punya kehidupan yang panjang yang tidak berakhir, yaitu nanti setelah kematian. Masya Allah. Nah, kita boleh kok milih mau di surga yang di mana, tingkat yang mana begitu. Kalau saya mau hanya bersenang-senang, mungkin tidur atau apa, yang saya bawa apa gitu. Ini benar-benar lillahi ta'ala ya Bunda. Insya Allah, hanya mohon Allah ridha. Nggak ada ketakutan Bunda nanti misalnya, ya na'udzubillah ya. Iya. Kalau misalnya saya sendiri nanti saya sakit sedih sendiri tanpa putra putri begitu. Nggak ada rasa itu Bunda. Pasti suatu saat itu ada rasa seperti itu. Oleh sebab itu saya memang betul-betul berusaha untuk sehat. Berusaha untuk sehat. Rajin berolahraga juga nih Bunda ya. Saya rajin olahraga. Saya yoga. Saya jalan kaki tiap Senin. Satu minggu mungkin 4 kali. Yang 2 kali Senin sama Kamis free untuk jalan biar bisa puasa insya Allah. Kemudian saya masih main pickleball. Apa itu Bunda? Pickleball itu permainan terbaru untuk olahraga. Gabungan tenis meja, tenis lapangan dan badminton. Hebat sekali ya. Oke, sekali lagi mungkin ini sangat lengkap sekali ya Bunda ya aktivitasnya ya. Selain juga aktivitas sosial, aktivitas untuk pribadi harus sehat juga dipenuhi juga ya. Iya. Apalagi nanti spiritualnya ke Allah ya. Insya Allah. Pastinya seperti itu ya. Oke. Bunda ini saya tertarik tadi Bunda juga sempat memberikan kesempatan pada teman, pada mungkin lingkungan juga yang mau bergabung nih Bunda ya. Betul, ini teknisnya seperti apa Bunda? Apa nanti enggak khawatir campur-campur begitu Bunda? Tadi kan punya istilahnya amal pribadi begitu. Ini amal saya pribadi, ini sementara teman mau gabung, ini teknisnya seperti apa Bunda? Sebetulnya untuk kegiatan sosial itu tidak perlu batasan. Hanya saja secara administratif itu saja batasannya. Kalau organisasi kan ada program yang tertata, administrasinya juga pelaporan itu harus jelas, masuk berapa keluar berapa. Bahkan untuk yang ISM untuk ISM itu kita terima segalanya, mulai uang sampai baju bagus istilahnya. Baju layak pakai gitu ya? Yang baju pantas pakai karena memang ada kriterianya. Kalau misalnya robek atau hilang satu kancing aja tidak kami terima, karena nanti kita menyusahkan penerimanya. Mereka kalau orang kena bencana itu tidak mungkin ingat bawa jarum sama benang. Ketika dia sudah mau pakai ternyata nggak ada kancingnya, dia mungkin menangis nanti. Ini mungkin yang di luar hitungan kita semua ya. Mungkin saya sendiri saja ketika memberi itu mungkin tanpa mempertimbangkan itu, tapi di sini tadi Bunda mengingatkan bahwasanya kalau kita memberi itu jangan sampai malah nanti membuat susah yang lain ya, membuat susah yang kita beri ya. Ini mungkin kawan VSTV juga bisa belajar dari sini. Saya sendiri tadi nggak terhitung sama sekali, mungkin ketika memberi ya udah ini saya nggak pakai, saya berikan gitu ya. Tapi ada kriteria-kriteria ketika kita memberi, ada faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan. Makanya saya menyebutnya baju bagus. Saya tidak mau menyebut baju layak atau pantas pakai. Saya menyebutnya baju bagus karena apa? Mari kita tetap berpedoman pada, karena saya Muslim. Ingatlah Habil dan Qabil. Habil dan Qabil. Iya, ketika persembahannya itu bagus, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika yang kita berikan itu baik, maka kita akan juga menerima kebahagiaan. Kalau kita itu memberikan, terkadang memang ada yang belum mempunyai kesadaran seperti itu. Kita nggak suka kita berikan gitu diberikan, bahkan yang mungkin mempunyai ya Allah bukan suudzon, tapi pengalaman di lapangan. Saya menerima itu ketika sortir ada separuh yang harus dibuang, seperti itu, karena memang mungkin daripada memenuhi almari gitu kemudian dikasihkan aja karena di rumah nggak ada tempat gitu mungkin. Oke Bunda ya, tadi Bunda juga menerima semua barang ya, mau berupa uang, mau berupa baju atau bagus tadi. Ini
Penyimpanannya gimana Bunda? Iya. Apa langsung semuanya tersalurkan atau masih dipending dulu atau gimana Bunda? Di masa non pandemi, Iya. itu kami begitu menerima, Iya. pantas untuk kami sortir, kami kumpul, kami sortir, kemudian kami bukukan. Itu ditulis, dijumlahkan, misalnya diklasifikasi. Baju anak 80 potong misalnya, itu sudah ada paknya sendiri, dipak-pak, dan alhamdulillah mobil bagus saya bukan itu, mobil bagus saya ada berupa itu kotak-kotak itu. Oh, jadi ini garasinya. Pengganti mobil bagus ini garasi di rumah Bunda digantikan dengan kardus-kardus yang siap untuk Iya. disalurkan pada Iya. yang membutuhkan. Iya, begitu Oke. ada bencana, kami langsung terjun, sudah siap. untuk Iya. disalurkan. Dan itu Oke. sangat mudah. Pernah suatu hari itu saya sudah mempunyai siapan, Iya. punya siapan gitu, kemudian itu ada di Sulawesi Tengah, Oke. ada bencana, Oke. itu saya pegangi semuanya, sampai saya dalam hati ternyuh, ya Allah, saya punya selimut, tapi saudara saya di sana itu sedang kedinginan, Iya. saya punya baju untuk ganti, tapi bagaimana saya mengantar ke sana? Saya share, Ada perasaan begitu ya, ya, saya Bunda, share di komunitas apa yang terjadi. Masya Allah, saya juga tidak punya uang, Ya. nol untuk misalnya untuk mengangkut ke sana. Itu dari Kodim itu langsung bilang, kalau ibu siap besok jam 10 kami ambil, nanti dibawa pakai apa, pesawat yang Hercules. iya, pakai Hercules yang di Malang itu. Subhanallah, Allah sangat memudahkan setiap niat yang baik itu. Allah sangat memudahkan setiap niat baik. Iya, luar biasa ya. Sekali lagi kawan VS TV ya, sekilas tadi yang sudah diceritakan oleh Bunda ya, mulai dari kegiatan mandirinya beliau, kegiatan sosialnya dalam organisasi, sampai juga mungkin bisa menampung siapa saja yang mau berbagi, siapa saja yang termotivasi untuk ikut dalam kegiatan sosial ini. Siap, Bunda, insya Allah. sedikit dijelaskan ini Bunda. Tadi saya tanya tadi kan ya, kalau mau menerima bantuan dari yang lain, mungkin dari teman Bunda, ini juga dipisah-pisah Bunda ya? Betul. Kalau Gimana? dalam bentuk uang, Oke. saya itu masih menggunakan manajemen kuno. Manajemen kuno, iya, iya. Karena dulu Manajemen kuno itu pakai tas apa pakai celengan atau pakai gimana Bunda? gini, kalau dulu itu suami terima gaji, saya terima Iya. gaji. Kami punya dompet yang banyak, saya tulisi. Dompetnya berbagai warna gitu ya Bunda ya? Ini untuk ini, untuk ini. Nah, ini saya adopsi. Oh. Jadi misalnya ISM ya, dompetnya tertulis ISM. Sudah itu dimasukin di situ, kemudian ada catatannya saya masukin di situ. Teman-teman komunitas SPG 79 saya Ada juga- komunitas lain lagi selain Iya, ISM iya, Bunda? iya, Apa iya. itu Bunda ya? Komunitas SPG Oh, Bunda ini dulu dari SPG Mojokerto. Sekolah Pendidikan Guru. Iya, Oh. tahun 79. 79. Iya. Iya, iya, iya. Jadi ada dompet Iya, itu ISM, dompetnya SPG. dompet SPG, Dompet, kemudian dompet lingkungan, dompet itu lingkungan. itu pribadi. Oh ya. Banyak sekali Bunda ya. Mungkin nanti kawan VS TV mungkin penasaran ya. Bisa ngecek di rumahnya Bunda Wit Iya, ya, berbagai siap. macam dompet. Yang memang ini dalam artian untuk biar tidak terjadi itu Bunda ya. Tertib ya, tertib Iya, biar tertib. administrasi. Dan lucunya kalau misalnya saya butuh uang receh, Iya. kemudian nggak ada di dompet pribadi saya bilang, "Wit, aku ijol ya." Oh, Saya jawab oke. sendiri. Oke, sekali Saya lagi tukar. sekilas ngobrol inspiratif kita kali ini menarik sekali Bunda ya. Terima Sekali kasih. lagi mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan kita kali ini adalah ketika kita punya niatan baik ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan kemudahan ya. Betul. Dan yang kedua mungkin ketika kita bisa ikhlas memberikan kebahagiaan buat orang lain, Allah juga akan membahagiakan diri kita ya. Sekali lagi buat kawan VS TV, semoga obrolan kita kali ini bisa menginspirasi kawan VS TV semuanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin. Dan sebagai akhir dari obrolan kita, saya Ilnur Hasanah mohon undur diri, sampai jumpa pada ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.